Di tengah memuncaknya tensi antara Rusia dan Ukraina, Kiev terus menggencarkan serangannya ke dalam wilayah Rusia. Namun Presiden Vladimir Putin tak membutuhkan waktu lama untuk merespon. Sebuah balasan besar pun diluncurkan. Ia mengerahkan apa yang dijuluki monster berkepala banyak, senjata mematikan yang langsung diarahkan ke jantung Ukraina, kota Kiev, yang selama ini memang menjadi target favorit serangan. Namun kali ini senjata yang dikerahkan Rusia bukanlah senjata biasa. Ini adalah sistem persenjataan siluman berkecepatan supersonik, dirancang untuk tidak terdeteksi dan hampir mustahil dihadang oleh pertahanan udara lawan. Sebuah rudal yang diklaim mampu menjangkau setiap sudut Eropa dalam waktu singkat. Lantas, jenis senjata apakah ini? Dan apakah memang benar senjata ini akan mengubah peta perang dan menggoyahkan posisi Presiden Zelensky? Selain rudal Oreshnik yang disebut sebagai senjata baru, Rusia sebenarnya sudah memiliki sejumlah rudal canggih andalan. Salah satunya Avangard. Rudal hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan melesat lebih dari 20 kali kecepatan suara. Presiden Putin menyatakan Avangard memiliki kemampuan manuver ekstrem berkat sistem peluncur uniknya, membuatnya sangat sulit dilacak atau diintersepsi, bahkan oleh sistem pertahanan tercanggih sekalipun. Inilah yang menurut Putin membuat Rusia unggul dalam teknologi persenjataan. Rudal berikutnya adalah Kinzhal, rudal hipersonik lain yang juga dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi. Kinzhal dikenal efektif dalam menghantam bunker komando, fasilitas senjata strategis, kapal penjelajah hingga kapal induk. Kecepatan dan presisinya menjadikannya mimpi buruk bagi infrastruktur militer lawan. Selain itu, Rusia juga memiliki Kaliber, rudal jelajah jarak jauh, yang sering disandingkan dengan Tomahawk buatan Amerika Serikat. Rudal ini mampu menjangkau hingga 1.500 mil dan kerap digunakan untuk menyerang target dari jarak jauh secara presisi. Kaliber telah menjadi bagian penting dalam serangan-serangan strategis Rusia dalam berbagai konflik beberapa tahun terakhir. Dengan panjang sekitar 30 kaki dan berat 2,3 ton, Kaliber adalah salah satu rudal paling mematikan dalam arsenal Rusia. Mampu membawa hulu ledak termonuklir seberat 1.100 pon. Kaliber jadi pilihan utama untuk serangan presisi jarak jauh terhadap target strategis. Proyek ini dikembangkan sejak 1990-an dan mulai digunakan aktif pada 2015. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas peluncuran, dapat ditembakkan dari kapal perang, kapal selam hingga peluncur darat. Keandalan dan daya hancurnya menjadikan Kaliber tulang punggung kekuatan serang jarak jauh Rusia. Serangan drone besar-besaran yang dilakukan Ukraina baru-baru ini menandai babak baru dalam intensitas konflik. Lebih dari 100 pesawat nirawak Ukraina dilaporkan berhasil menembus pertahanan udara Rusia dan menghantam sejumlah pangkalan udara. Sasaran utama mereka tampaknya adalah armada pesawat pengebom Rusia. Ledakan terdengar di berbagai wilayah, termasuk Murmansk yang terletak di lingkaran Arktik hingga Amur di bagian timur jauh Rusia, lebih dari 8.000 km dari perbatasan Ukraina. Dampak dari serangan ini tidak kecil. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengonfirmasi bahwa setidaknya 5 wilayah, Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan, dan Amur telah terkena imbas. Sedikitnya 40 unit pesawat pengebom dilaporkan mengalami kerusakan. Di antara armada yang terdampak, tercatat 15 pesawat pengebom strategis Tu-95 dan Tu-22, ujung tombak kekuatan udara jarak jauh Rusia. Kerugian ini memicu respon keras dari Moskow. Jenderal Sergei Kharkiv, komandan pasukan rudal strategis Rusia, mengecam serangan Ukraina dan memperkenalkan unit baru dengan rudal hipersonik supersonik yang mampu menghancurkan target di seluruh Eropa. Menurutnya, unit ini dirancang untuk merespon ancaman dengan kekuatan dan kecepatan yang tak tertandingi. Pernyataan Jenderal Sergei Kharkiv bukan sekedar respon teknis terhadap serangan Ukraina, tapi juga sindiran terselubung pada Presiden Zelensky. Ucapannya menandai perubahan strategi Rusia dari defensif ke pencegahan agresif bahkan di luar batas teritorialnya. Kekuatan unit rudal supersonik yang diperkenalkan Kharkiv tak hanya soal daya hancur. Ini mencerminkan perubahan besar dalam pendekatan Rusia terhadap perang modern, lebih fleksibel, adaptif, dan sulit diprediksi. Bukti nyata evolusi itu adalah rudal Oreshnik, salah satu senjata tercanggih Rusia. Dengan panjang 20 meter, diameter 2,2 meter, dan berat sekitar 25 ton. Rudal ini mengandalkan proyektil logam berenergi kinetik tinggi, mampu menghancurkan target hanya lewat tumbukan berkecepatan luar biasa. Presiden Vladimir Putin sendiri pernah menyebut rudal ini sebagai bagian dari sistem rudal jarak menengah. Resmi jangkauannya dikatakan berada di antara 1.000 hingga 5.500 km.
Namun mengingat pesatnya pengembangan teknologi militer Rusia, angka tersebut diyakini bisa jauh melampaui estimasi awal. Yang membuat rudal ini begitu ditakuti bukan hanya karena kecepatannya yang nyaris mustahil diintersepsi, melainkan juga karena kemampuannya membawa hulu ledak nuklir dan diluncurkan dari kendaraan bergerak yang sulit dideteksi radar. Ini berarti waktu reaksi bagi musuh hampir tak ada. Serangan bisa datang tiba-tiba, tanpa peringatan dan tanpa peluang balasan yang memadai. Lebih dari itu, struktur Oresnik dibuat dari material mutakhir yang mampu menyerap gelombang radar dan meminimalkan jejak termal. Artinya kemampuan siluman rudal ini sangat tinggi, membuatnya sulit dilacak oleh sistem pertahanan konvensional. Tak berhenti di situ, rudal ini juga dilengkapi dengan sistem navigasi berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini memungkinkan Oresnik untuk secara otomatis menyesuaikan lintasan terbangnya, menghindari rintangan di udara dan tetap fokus pada target meskipun situasi berubah secara dinamis. Inilah mengapa banyak analis menyebut rudal ini sebagai hantu metalik yang nyaris mustahil untuk dihentikan. Oresnik bukan sekedar rudal hipersonik dengan daya rusak tinggi. Ia dilengkapi sensor canggih yang memungkinkan analisis real-time terhadap kondisi lingkungan. Teknologi ini memungkinkannya memilih jalur aman dan menghindari sistem pertahanan musuh secara otomatis. Kemampuan ini membuat tingkat keberhasilan misi jauh lebih tinggi. Presisinya meningkat drastis, menjadikan Oresnik bukan hanya senjata jarak jauh, tapi juga alat strategis berakurasi tinggi yang sangat diandalkan Rusia di medan perang modern. Jika mengacu kepada pernyataan resmi di depan publik, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menekankan seberapa pentingnya strategis Oresnik dan mengumumkan rencana pada 22 November 2024 lalu untuk memulai produksi secara besar. Untuk pertama kalinya, Oresnik dikonfirmasi penggunaannya secara operasional pada 21 November 2024. Rudal tersebut diduga digunakan dalam serangan terhadap fasilitas PA Pivdenmas milik Ukraina di wilayah Dnipro. Pada mulanya, laporan Ukraina sempat menyimpulkan bahwa serangan tersebut melibatkan rudal balistik antar benua. Akan tetapi, penilaian selanjutnya lalu mengidentifikasi bahwa rudal yang digunakan Rusia pada saat itu adalah Oresnik. Namun sebenarnya berdasarkan pengembangannya, Oresnik sendiri telah dimulai pada tahun 2011 silam dan pengujian pertamanya dilaksanakan pada tahun 2020. Di dalam fase pengujian yang dilakukan, rudal Oresnik bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengenai sasarannya dengan sangat akurat. Dengan hasilnya sangat mengesankan ini, pengembangannya pun terus berlanjut. Serangan yang diluncurkan Rusia dan menggunakan Oresnik telah terbukti nyata akan keberhasilannya. Hal ini pun menjadikan Oresnik sebagai suatu bagian dari strategi penyerangan dan pertahanan yang bisa diandalkan bagi Rusia, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Tak bisa dipungkiri kemajuan teknologi rudal Rusia seperti Oresnik memicu kekhawatiran serius di kalangan negara-negara NATO. Dengan kecepatan ekstrim, presisi tinggi, dan kemampuan menghindari radar, serta sistem pertahanan udara konvensional, kekhawatiran itu jelas beralasan. Yang paling menggetarkan dari Oresnik adalah kemampuannya menghindari deteksi sejak awal. Begitu komando penembakan diberikan, rudal ini dapat meluncur dan menembus pertahanan lawan dalam waktu singkat. Dalam situasi krisis, respon semacam ini bisa sangat menentukan. Dan Oresnik memang dirancang khusus untuk menembus pertahanan barat yang selama ini jadi andalan NATO. Situasi ini tentu memunculkan kegelisahan. Munculnya senjata baru seperti Oresnik bisa mengubah perimbangan kekuatan global yang telah lama stabil. Bagi NATO, perkembangan seperti ini membuka babak baru yang penuh ketidakpastian dan membuat strategi pertahanan yang selama ini dijalankan perlu dievaluasi kembali. Di sisi lain, pembangunan sistem persenjataan seperti Oresnik bukanlah perkara mudah. Proses riset dan pengembangannya membutuhkan waktu bertahun-tahun, tenaga ahli, teknologi mutakhir, dan pendanaan yang besar dan konsisten. Tapi justru di titik inilah Rusia berhasil mencuri start, ketika negara-negara barat masih terjebak dalam birokrasi dan kekhawatiran soal anggaran.